Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ini sebagai kelanjutan polling yang aku buat. Aku akan bahas astrologi lebih sering lagi ke depannya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu kenapa kita perlu belajar astrologi, numerologi, kenalan sama tarot, dan hal-hal semacam itu. Divination tool, jadi kayak tools yang kita gunakan untuk kita semacam lebih jauh dengan perjalanan evolusi jiwa kita, memahami diri kita, dan ketika semakin memahami diri kita, mata kita tuh semakin terbuka untuk kita kemana setelah ini dan semakin mendalami perjalanan spiritual kita. Yang pertama, kenapanya adalah dengan kita belajar ini, kita jadi semakin membawa awareness untuk pengenalan diri kita kepada diri kita dulu. Semua manusia itu pasti punya namanya bintik buta. Dan ini sudah ada teorinya. Kalau kamu tahu yang namanya jendela Johari, kalian bisa cari sendiri di Google. Kalian bisa cari tahu. Jendela Johari itu ada 4. Yang pertama, aspek yang kita tahu dan orang tahu. Yang kedua, aspek yang kita tahu tapi orang nggak tahu. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini yang menarik. Jadi aspek yang orang lain tahu tentang kita, tapi kita nggak tahu. Lalu yang keempat, daerah yang gelap banget, kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Dengan kamu mendalami ini, kamu akan semakin membawa awareness untuk zona ketiga dan keempat. Jadi kamu semakin mengenali diri kamu dan semakin tahu shadow kamu seperti apa, dinamika kamu berpikir, merasa, dan bergerak, apa yang akan menggerakkan kamu akan semakin aware dengan hal-hal ini. Terus juga, pasti taruhan sama aku, sebelum kamu kenalan sama astrologi atau tarot, atau numerologi, pasti kamu udah kenalan dulu sama yang namanya kayak tools-tools psikologi yang lainnya, misal MBTI, pasti kamu udah kenalan dulu. Cuman kamu semakin lebih mencari tahu lagi, lebih mengenal diri kamu, mengembangkan diri kamu. Terus orang-orang yang skeptis, mereka akan bilang, apaan sih astrologi? Ilmu halu, ilmu ngada-ngada. Tarot juga apalagi, numerologi apalagi. Menurut aku, astrologi, tarot, numerologi adalah ilmu psikologi yang umurnya tuh versi ratusan tahun atau ribuan tahun. Dan hanya karena sains belum menyentuh hal-hal ini, bukan berarti nggak ada kebenaran di dalamnya, dan bukan berarti itu nggak akan resonate sama kamu. Untuk orang-orang skeptis ini, memang mereka belum waktunya, atau di kehidupan ini mereka nggak akan kenal sama sekali menurut aku. Orang-orang zaman dulu menurut aku jauh lebih bijak, jauh lebih in tune, lebih sensitif, lebih perseptif, ada kebijaksanaan di dalam diri mereka. Mereka tuh bisa mengerti rahasia alam semesta, hal-hal kayak alam berbicara sama mereka, mereka bisa mengerti posisi bintang, planet, akan mempengaruhi apa manusia gitu. Mereka bisa berbicara dengan alam. Ini pendapat pribadi aku, dan kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa. Kalau bicara tarot sama astrologi, berdasarkan pemahaman dan intuisi aku dan apa yang aku rasakan, aku komunikasikan ke teman-teman. Lalu juga kayak itu semacam peta, kayak ada petunjuk di situ tentang kehidupan kamu sekarang. Misal karir yang cocok buat kamu, misal evolusi jiwa kamu tuh membawa kamu kemana di kehidupan ini, purpose kamu. Misal juga kalau pakai contoh extrovert dan introvert. Kenapa sih ada orang-orang introvert, orang-orang extrovert? Kalau kamu membedah natal chart seseorang, kamu akan lihat rumah-rumah tertentu sama posisi zodiak tertentu itu akan memberi signature. Jadi kayak zodiak tertentu tuh ada elemen feminim sama maskulin gitu. Jadi misalnya elemen tanah itu Capricorn, Virgo, Taurus, elemen air tuh Pisces, Cancer, Scorpio. Ini 2 elemen feminim gitu, dan ada elemen maskulin api dan udara gitu. Nah, semakin banyak misalnya elemen feminimnya, itu akan bisa mempengaruhi, misalnya orang tua akan jadi introvert gitu. Kalau semakin banyak elemen energi zodiak maskulin, itu akan membuat seseorang semakin ada kemungkinan untuk semakin extrovert gitu. Dan ada faktor-faktor lain, misalnya kayak rising sun gitu ya. Misal juga rumah ke-12 dan rumah ke-8 ini juga bisa membuat seseorang introvert atau extrovert. Juga kemampuan spiritual, psychic, kayak punya pemahaman spiritual yang berbeda. Selain kamu bisa memahami diri kamu bisa memahami orang-orang yang terhubung sama kamu. Contoh,
pasangan, orang yang dekat sama kamu bisa memahami mereka, misalnya berkomunikasi sama mereka, hati mereka merasa seperti apa. Jadi ini akan membantu gimana kalian berinteraksi, gimana kalian saling memahami, dan gak terbatas pada hubungan romantis saja. Kalian juga bisa melihat pola-pola tertentu. Jadi ketika kalian semakin aware, semakin dalam dengan hal-hal semacam ini, pakai contoh astrologi aja gitu ya, kalian akan bisa melihat segala sesuatu ada keterhubungannya, segala sesuatu ada benang merahnya, dan ada pola-pola tertentu di hidup kamu. Cuman mungkin nggak akan langsung bisa melihat, tapi semakin kalian mendalami divination tool, aku yakin teman-teman akan semakin bisa melihat pola besar, benang merah di kehidupan kamu kita, atau bahkan mungkin di skala yang lebih besar lagi. Contoh gini, rumah keempat aku tuh Capricorn gitu ya, terus ada banyak planet di rumah keempat aku, dan itu generational planet, planet-planet yang siklusnya tahunan. Terus karena rumah keempat itu Capricorn, pada waktu itu aku nggak sadar, cuman mantan-mantan aku tuh ada beberapa orang Capricorn. Terus aku juga bukan tipe orang yang suka ngepoin selebriti gitu, cuman sekali-sekalinya aku kepoin selebriti, biasanya tuh orang-orang Capricorn ya. Contoh, aku suka dengerin One Direction ya, terus mereka itu berlima, cuman suara yang aku suka itu suaranya Louis Tomlinson, dan dia itu Capricorn. Padahal suaranya yang lain tuh lebih bagus, tapi aku lebih suka suaranya Louis gitu. Rumah keempat itu bicara tentang rumah, keluarga. Entah kenapa energi Capricorn itu terasa seperti rumah, terasa familiar, terasa nyaman. Waktu itu aku nggak sadar, tapi alam bawah sadarku yang berbicara. Energi Capricorn itu terasa familiar, terasa nyaman. Seperti itu contohnya. Terus aku juga setelah mendalami astrologi, aku juga ngebedah natal chart anggota keluarga aku, dan di situ juga aku melihat ada pola-pola tertentu. Coba deh, nanti ketika kamu semakin dalam, kamu akan lihat patternnya. Lihat misalnya teman-teman kamu, terus anggota keluarga kamu tuh ada pattern apa, terus misal mantan pasangan kamu, seperti itu ya. Nanti pada saatnya kamu akan mengerti itu semua. Kalau aku pribadi, ketika aku kenalan astrologi, itu intro dari alam semesta untuk aku masuk lebih jauh dengan perjalanan spiritual aku. Kayak misalnya pada waktu itu aku nonton suatu konten tentang apa gitu, tentang astrologi. Pemahaman aku pada waktu itu berbeda, tapi berapa tahun kemudian aku nonton konten yang sama, channel yang sama, orang yang sama, pemahaman aku udah berbeda gitu. Karena level awareness aku juga udah berubah. Kayak apa yang udah aku lewatin itu, kayak itu membawa sesuatu yang berubah pada pemikiran aku. Coba teman-teman lihat, komen, apakah ini sesuatu yang resonate sama teman-teman atau enggak. Ketika teman-teman berkenalan dengan astrologi, tarot, numerologi, teman-teman tuh ingin lebih mengenal diri kalian, ingin healing hidup kalian, ingin lebih jauh dengan perjalanan spiritual kalian. Coba komen ya, komen. Ini sesuatu yang resonate sama kamu atau enggak. Aku rasa untuk saat ini itu aja. Kalau ada lagi aku akan bikin konten lagi. Segitu aja dulu kontennya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di bahas astrologi yang berikutnya. Bye.